Rapat paripurna dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap penjelasan Bupati Sumedang mengenai Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2020 digelar pada hari Kamis 10 September 2020 bertempat di ruang rapat paripurna. Dibuka oleh Wakil Ketua DPRD Jajang Heriana dan dihadiri Wakil Bupati Sumedang Haji Erwan Setiawan, beberapa unsur Forkopimda dan SKPD lainnya. Pandangan fraksi diawali dari fraksi Partai Golkar yang dibacakan oleh anggota DPRD Dedi Eshut menanggapi beberapa hal terkait penurunan PAD menurun 13 miliar lebih atau sekitar 17,10%, belanja daerah hibah dan tidak terduga yang melonjak naik dalam penggunaan dana konteks pandemi, bahwa BUMD Sumedang belum dapat memberikan banyak kontribusi terhadap PAD, secara umum masih kurang optimal dan tidak tepat sasaran untuk fokus ke pemulihan ekonomi serta meminta detail skema pengawalan anggaran. Pandangan selanjutnya dari fraksi Partai Amanat Nasional dibacakan oleh anggota DPRD Yulianti. Dalam hal ini menyikapi bagaimana upaya Bupati Sumedang membuat seimbang antara pendapatan dan belanja karena kondisi penurunan PAD akibat pandemi COVID-19 serta menanggapi pendapatan yang menurun tapi tidak ada perubahan target kinerja. Sementara itu, pandangan umum dari fraksi PDI Perjuangan dibacakan oleh anggota DPRD Rita Rosana Podesta menyampaikan tanggapan mengenai Bupati untuk menyampaikan tambahan dana insentif daerah sebesar 13 miliar, serta kegiatan apa saja yang bisa didanai dari dana tambahan tersebut. Mengenai penghematan belanja untuk dana pegawai, apakah bisa dialokasikan untuk P3K, serta menanggapi penurunan potensi pendapatan retribusi daerah. Tak lupa pula fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi terhadap BUMD Bank Sumedang karena masih mampu memberikan tambahan bagi kas daerah. Kemudian menyoroti mengenai pos belanja tidak terduga yang mengalami kenaikan yang sangat drastis. Pandangan umum selanjutnya dari fraksi Partai Gerindra disampaikan oleh Warson SAGMM mengenai pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi mengalami penurunan. Kendala lain juga rendahnya tingkat penyerapan anggaran terjadi di beberapa SKPD. Fraksi Gerindra juga menanyakan kebijakan dan strategi apa yang akan dilakukan, kemudian memohon penjelasan mengenai belanja langsung yang mengalami peningkatan 128 miliar lebih dan belanja tak terduga naik 112 miliar lebih. Pandangan selanjutnya dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera dibacakan oleh anggota DPRD Dadang Sopyan Sauri menanggapi berbagai program dan kegiatan yang terefocusing apakah akan dialokasikan kembali atau tidak. Kemudian upaya untuk menggenjot pendapatan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sumedang. Pandangan umum selanjutnya dari fraksi P3 dibacakan oleh anggota DPRD Cecep Lukman Hakim menyampaikan beberapa tanggapan dan pendapat. Dari sisi pendapatan daerah yang menurun perlu dorongan optimalisasi sumber pendapatan yang ada, misal parkir berlangganan untuk mengoptimalisasikan PAD. Tren peningkatan COVID-19 menurun, serta anggaran penanggulangan untuk COVID-19 langkah apa yang akan dilakukan. Dari sisi belanja daerah perlu adanya efisiensi yang selaras dengan kebijakan umum anggaran. Dalam belanja langsung tidak ditekankan secara khusus dalam berbelanja untuk penanggulangan dampak COVID-19. Kemudian terdapat alokasi belanja hibah yang meningkat untuk kepentingan pendanaan pendidikan PAUD dan swasta, serta hal lainnya juga tentang penyerapan rendah yang masih di bawah 50%. Dan agar tidak menumpuk di akhir tahun harus ada rencana konkret untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Diharapkan ada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Pandangan umum selanjutnya dari fraksi PKB disampaikan oleh anggota DPRD Herman Habibullah. PKB inginkan segera dibentuk Perda Pondok Pesantren. Tanggapan dari fraksi PKB terhadap nota perubahan APBD yang disampaikan oleh Bupati Sumedang tanggal 9 September 2020. Pendapatan daerah menurun, optimalisasi retribusi daerah yang diimbangi dengan mutu pelayanan yang baik, cepat, dan tepat. Harus bisa meningkatkan sumber pendapatan daerah dari pajak daerah, himbauan kepada masyarakat untuk tetap melakukan bayar dan lapor pajak secara online, melakukan pendataan daya tarik wisata untuk optimalisasi pendapatan daerah. Tim Liputan Humas Protokol DPRD Kabupaten Sumedang mengabarkan.